فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-91 dari tafsir surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Hmm? 90. Oh. Dari kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala telah membawakan dan menceritakan tentang beberapa nabi. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Fa bihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk mereka lah jadikan sebagai petunjuk. Ambil petunjuk sebagaimana petunjuknya mereka, nabi-nabi, rasul-rasul sebelummu. Qul la as'alukum alaihi ajra, bilang kepada mereka bahwasanya saya tidak pernah meminta kepada kalian upah atas dakwahnya saya. In huwa illa dzikra lil alamin, tidaklah itu melainkan hanya sebuah peringatan bagi alam semesta. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ulaikal madzkurun, mereka orang-orang yang telah disebutkan, alladzina hadallah, adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Fa bihudahu muqtadi, maka jadikanlah petunjuk mereka sebagai petunjuk, ikuti jalannya mereka, ambil petunjuk sebagaimana petunjuknya mereka. Ai imshi ayyuhar rasul, berjalanlah wahai rasul al-karim yang mulia, khalfa haula'il anbiya'il akhyar, berjalanlah engkau wahai rasul di belakang para nabi yang terpilih itu. Wattabi' millatahum, dan ikuti agama mereka. Dikarenakan agama para nabi dan rasul itu sama. Semuanya adalah Islam. Semuanya adalah penyerahan diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini agamanya semua nabi, semuanya sama. Makanya bahkan Rasul kita pun diperintahkan untuk mengikuti agamanya para nabi yang sebelumnya. Karena semuanya sama. Semuanya memerintahkan dan mengajak kepada Islam. Wa qad imtathala sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini telah dilaksanakan dengan baik
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahtada bihadi rusul qablah. Beliau pun mengambil petunjuk sebagaimana petunjuknya para nabi dan rasul sebelum beliau. Wa jama'a kulla kamalin fihim. Dan beliau mengumpulkan semua kesempurnaan yang ada pada diri mereka. Beliau ambil itu semuanya dan beliau kumpulkan pada diri beliau. Makanya beliau menjadi rasul dan nabi yang paling afdal. Karena terkumpul segala kesempurnaan nabi-nabi yang lain pada diri beliau. Apa yang ada berupa kesempurnaan pada nabi dan rasul yang lain ada pada diri nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'at ladaihi fadailu wa khasa'isu faqa biha jami'al alamin. Makanya terkumpul pada diri beliau semua keutamaan dan kekhususan yang membuat beliau melampaui seluruh alam semesta. Ini karena perintah ini, babi hudahu muqtadi. Kamu tirulah, kamu ambillah petunjuk dari nabi-nabi yang sebelumnya. Karena beliau nabi yang paling terakhir, beliau kumpulkan semua kebaikan yang ada pada diri nabi yang lainnya pada diri beliau. Yang di pada diri nabi-nabi yang lain terpencar-pencar, ada pada nabi ini, ada pada nabi ini, ada pada nabi ini. Beliau mengumpulkan itu semua pada diri beliau. Maka dengan itu beliau mengalahkan seluruh para nabi dan rasul dalam hal kesempurnaan. Ini dengan sebab ayat ini. Beliau diperintahkan untuk mengambil seluruh petunjuk yang ada pada diri nabi-nabi sebelum beliau. Dan beliau laksanakan itu dengan baik. Wa kana sayyidal mursalin. Maka jadilah beliau itu pimpinan para rasul. Karena semua kebaikan para rasul ada pada diri beliau. Yang tidak ada pada rasul yang lain ada pada diri beliau. Wa imamal muttaqin. Dan beliau pun menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Salawat atas dari Allah untuk mereka semua dan keselamatan untuknya dan untuk mereka semuanya. Wa bihadzal malhal istadalla bihadza man istadalla minas sahabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalur rusuli kullih. Dari sudut pandang yang seperti inilah maka berdalil para sahabat yang berdalil bahwasanya Rasulullah adalah rasul yang paling afdal dari seluruh para rasul. Kenapa? Karena beliau diperintahkan untuk mengambil semua kebaikan yang ada pada diri rasul yang lain. Sehingga terkumpul pada diri beliau apa yang tidak terkumpul pada nabi yang lainnya. Sehingga ini membuktikan bahwasanya beliau adalah rasul yang paling afdal dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Karena beliau diperintahkan untuk mengambil semua kesempurnaan yang ada pada diri nabi-nabi yang lain. Misal Nabi Ayub dikenal dengan kesabarannya. Maka itu diperintahkan oleh Allah untuk rasul mengambilnya. Sehingga ada pada diri beliau apa yang ada pada diri Nabi Ayub. Kesabaran Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 950 tahun. Itu juga diperintahkan oleh Allah SWT kepada beliau untuk mengambil itu dari Nuh. Sehingga ada pada diri beliau apa yang ada pada diri Nabi Nuh. Dan begitu seterusnya. Seluruh kebaikan yang ada pada diri para nabi sebelum beliau diperintahkan beliau untuk mengikutinya dan mengambilnya. Sehingga terkumpullah pada beliau apa yang tidak terkumpul pada nabi-nabi yang lain. Qul lilladzina a'radu an da'watik. Katakan, wahai Nabi, kepada orang-orang yang berpaling dari dakwahmu. La as'alukum alaihi ajra. Ay la atlubu minkum maghraman wa malan. Aku tidak pernah meminta kepada kalian harta. Jazaan an iblaghi iyakum, sebagai upah, sebagai balasan dari apa yang aku sampaikan kepada kalian. Wa da'wati lakum, dan sebagai upah atas dakwahku kepada kalian. Fayakunu min asbabim tinaikum, sehingga itu jadi alasan kalian untuk berpaling dan tidak menerima dakwahku.
Apa alasan kalian berpaling dari dakwahku? Apa pernah aku minta uang kepada kalian sebagai upahnya? Kalau itu aku minta, wajar kalau kalian lari. Sehingga ini peringatan bagi para dai yang tidak mau menyampaikan dakwahnya kecuali dengan dibayar. Bahwasanya ini justru menjadi salah satu sebab berpalingnya manusia dari apa ini? Dari dakwah. Makanya beliau disuruh nyampaikan ini untuk membantah hujahnya mereka. Kenapa kalian berpaling dari dakwahku? Padahal aku tidak pernah minta atas dakwahku ini kepada kalian apanya? Upah. Aku tidak minta bayaran kepada kalian. Kenapa kalian malah lari? Kalau kalian dimintai upah, dimintai bayaran, wajar kalian punya alasan untuk apa ini? Untuk lari dan berpaling. Paham maksud sekarang ayat ini ya? Kenapa beliau diperintahkan menyampaikan ini kepada mereka? Karena mereka berpaling dari dakwah beliau. Sementara beliau tidak pernah minta upah kepada mereka atas apanya? Dakwahnya. Sehingga apa yang membuat kalian lari dan berpaling dari dakwahku? Ini maknanya, menunjukkan kalau dimintai bayaran, madhunya disuruh kumpulkan uang untuk membayar ustadznya atau dai-nya, maka ini adalah sebab orang lari dari apa ini? Dari dakwah. Orang jadi punya alasan, kenapa nggak ikut ngaji, kenapa nggak ikut belajar, kenapa nggak ikut terima dakwahnya? Karena kami dimintai apa ini? Upah. Wajar, memberatkan. Nah kalau nggak dimintai upah, apa alasan kalian tidak menerima apa kata Rasul? Dakwahku. Kulla as'alukum alaihi ajro. Aku nggak pernah minta upah dakwah atas dakwahku kepada kalian. Sehingga apa alasan kalian berpaling dari dakwahku kata beliau? In adriya illa ala Allah. Upahku, balasanku hanya atas Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa dzikran lil alamin. Yang aku sampaikan ini hanyalah peringatan bagi alam semesta. Yatadzakkaruna bihi ma yanfa'uhum. Dengan itu mereka bisa mengingat apa yang bermanfaat bagi mereka. Fayaf'aluna. Kemudian mereka lakukan. Ingat dulu baru kemudian dilakukan. Kalau enggak ingat gimana mau melakukannya? Wa ma yadurruhum fayadharuna. Dan apa yang memudaratkan mereka. Mereka ingat apa yang memudaratkan mereka. Mereka sadar kemudian mereka tinggalkan. Wa yatadzakkaruna bihi ma'rifata rabbihim bi asma'ihi wa awsafihi. Dengan itu juga mereka bisa mengingat pengetahuan mereka tentang Rabb mereka dari nama-nama dan sifatnya. Wa yatadzakkaruna bihil akhlaq alhamidah. Dengan itu mereka juga bisa mengingat-ingat akhlak-akhlak yang terpuji. Wa turuq almusila ilaiha. Dan cara yang bisa mengantarkan kepada akhlak yang terpuji tersebut. Wal akhlaqar radhilah wa turuq almufdiyah ilaiha. Dan mereka juga bisa mengingat akhlak yang tercela dan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepadanya. Fa idza kana dzikral lil alamin kana a'zam ni'matan an'amallahu biha alaihim. Jika beliau adalah, yang beliau sampaikan itu adalah sebagai peringatan bagi alam semesta, maka itu adalah sebesar-besarnya nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Fa'alaihim qabuluha, maka wajib bagi mereka untuk menerimanya. Kedatangan Rasul dan apa yang beliau sampaikan itu adalah sebagai pengingat untuk kita. Ini bukan hanya untuk kita saja, bahkan seluruh alam semesta. Kata Allah SWT, dzikran lil alamin, maka wajib untuk kita menerimanya, wa syukru alaiha, dan mensyukuri nikmat tersebut. Karena ini adalah nikmat terbesar. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya, Pan, dari sirahnya para nabi dan rasul ini ya, Pan. Mulai dari yang dahulu, awalnya cerita tentang Ibrahim alaihissalam, kemudian melebar sampai kepada garis keturunan Ibrahim, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para nabi. Dari ayat yang keberapa terakhir? 84 sudah. Sekarang 85. Iya. Terakhir. Mulai 84. Di antara nikmat terbesar atas orang hamba adalah mendapatkan keturunan yang saleh. Imtinanullah alal abdi bima wahabahu lahu minal waladi wal dzurriyyah wa hidayatuhu lahum wa ja'alahumul nubuwwah wal kitab wassalah wal falah. Di antara nikmat terbesar kepada seorang hamba
adalah mendapatkan keturunan yang saleh. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Cuman semata-mata itu bukan itunya. Kalau itu banyak yang sama, nikmat anak banyak yang sama dapat. Orang kafir pun dapat. Tapi sifat anak itu yang menjadi karunia yang paling besar. Apa kata Allah setelahnya? Kullan hadaina. Semuanya kami beri hidayah. Kemudian di ayat yang setelahnya wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman, dan di antara garis keturunannya adalah Daud dan Sulaiman. Ini Allah sebut-sebutkan untuk mengingatkan nikmat anak ini. Anak yang kalian dapatkan, keturunan yang kalian dapatkan, baik kembalinya kepada Nuh ataupun domirnya kembali kepada siapa kemarin? Ibrahim. Maka intinya tetap sama. Intinya ingin mengingatkan tentang nikmat mendapatkan keturunan yang saleh. Ini bahkan para nabi. Nah, pada yang berikutnya, an-nikmatu bibnil ibn kan nikmati bil ibni. Nikmat mendapatkan cucu sama seperti kenikmatan mendapatkan anak. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Padahal Yakub adalah cucu. Sehingga nikmat mendapatkan cucu sama seperti kenikmatan mendapatkan anak. Bahkan banyak orang tua yang lebih dekat kepada cucunya daripada kepada anak. Ini wajar. Makanya dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim. Kami berikan kepada Ibrahim Ishak sebagai apa ini? Anak. Dan Yakub sebagai cucu. Nah, di sini kalau mau sendiri kan nggak apa-apa ya, kan walaupun sudah tercakup di faedah yang pertama tadi, tapi karena disebutkan di sini nggak apa-apa, jadi pengingat ya. Anna ni'mah bil walad wa dzurriyyah innama takunu idza hadahullah. Nikmat dengan anak dan keturunan. Nikmat dengan anak dan keturunan innama takunu idza hadahullah. Hanyalah terhasilkan jika Allah memberi mereka hidayah. Kenikmatan dengan anak dan keturunan hanyalah terhasilkan jika Allah memberi mereka hidayah. Ini baru terasa nikmatnya. Kalau tidak, yang terasa cuman azabnya saja, cuman capeknya saja. Mengurusnya, cara membesarkannya, itu belum menjadi nikmat yang hakiki. Sehingga kita sebagai para anak, jadilah nikmat yang hakiki untuk orang tua kita. Bikin mereka merasa nikmat dengan kita. Merasa lezat dengan datangnya kita ke dunia mereka itu. Nah, bukan hanya menambahi kerjaan mereka. Mereka sudah capek ngasih makan kita, cari mengurusi kita dari kecil, segala macam. Ini baru betul-betul jadi nikmat. Anak dan keturunan itu. Kapan itu? Takuna idza hadahum. Baru kalau nikmat itu berupa hidayah untuk mereka. Kullan hadaina. Tanpa ini nggak ada bedanya kita dengan orang kafir. Sama-sama dapat nikmat apa ini? Anak. Bahkan maaf cakapnya nggak ada bedanya kita dengan apa ini? Binatang. Maaf cakapnya. Kenapa? Sama-sama dapat apa ini? Keturunan. Yang membedakan kita dengan yang lainnya, kalau keturunan kita itu mendapatkan apa ini? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baru terasa nikmat anak dan keturunan tersebut. Dan ini salah satu makna definisi dari doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Datang dari Al-Hasan Al-Basri dan juga yang lainnya. Kapan anak itu menjadi penyejuk mata dan juga istrinya? Ketika melihat mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saat itu sejuk mata orang tuanya melihat. Faedah yang berikutnya, besarnya balasan dari ihsan. Idhamu ajril ihsan. Besarnya
balasan dari ihsan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ihsannya atau kepada makhluk. Ihsan kepada Allah maksudnya apa ini? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini ihsan kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak, maka yakinlah dia melihatnya. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia dengan memberikan manfaat kepada mereka dan menahan gangguan dari mereka. Itu kesimpulan ihsan kepada manusia. Memberikan manfaat kepada mereka apa saja, tenaga, pikiran, harta, ilmu, apa saja yang bisa bermanfaat bagi orang, tenaga, dan menahan gangguan dari mereka. Ini namanya ihsan kepada makhluk. Karena Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami beri balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Nuh atau Ibrahim bisa mendapatkan keturunan para nabi dan rasul kayak gitu. Itu karena kami membalas kebaikan mereka. Karena mereka berbuat apa ini? Ihsan. Mereka dapat garis keturunan para nabi dan rasul kayak gitu. Dikasih nikmat yang besar kayak gitu. Karena mereka telah berbuat apa ini? Ihsan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat apa ini? Ihsan. Ini luar biasa. Makanya kemarin kita katakan salah satu tips utama untuk mendapatkan keturunan yang soleh adalah dengan cara apa ini? Ihsan. Coba perbaiki ihsannya kita, maka insya Allah akan perbaiki keturunannya kita. Pada yang berikutnya, Anna Isa min dzurriyyati Ibrahim. Nuh, bahwasanya Isa termasuk garis keturunannya Ibrahim ataupun Nuh. Walaupun Isa dilahirkan dari apa ini? Walaupun Isa dilahirkan dari apa ya, Pak? Dari wanita. Nah, sehingga jangan bayangkan yang garis keturunan itu cuman jadi jalur siapa ini? Anak laki. Nah, Isa kan dari jalur siapa ini? Perempuan, iya kan? Nah, kalau orang Batak kan marganya turun dari anak apa ini? Anak laki-laki. Kalau perempuan nggak terhitung, karena nggak nurunkan apa katanya? Marganya. Sementara di sini dalam Islam, bahwasanya Isa dianggap sebagai zuriyahnya siapa? Ibrahim. Nah, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa. Isa apa ini? Masuk walaupun jalur di atasnya siapa ini? Seorang perempuan, wanita, yaitu Maryam. Begitu pula Nabi SAW terkait dengan Hasan dan Husain. Hasan disebut oleh Rasul SAW sebagai apanya? Ibnnya. Sebagai anak laki-lakinya siapa? Beliau. Hasan itu disebut sebagai apanya? Ibnnya, anak laki-laki beliau. Padahal Hasan dari siapa ini? Dari wanita, dari Fatimah. Nah, kata Rasul SAW dalam sebuah hadisnya, dalam hadis Abu Bakrah, ketika hari-hari fitnah antara Hasan dengan Muawiyah, maka Abu Bakrah ingin mendamaikan dua pasukan yang sudah siap bertempur. Itu maka Abu Bakrah mengingatkan kepada Al-Hasan, yang saat itu menjadi panglimanya, sungguhnya aku mendengar kakekmu itu mengatakan, inna bni hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi bainal fi'ataini azimatain. Sesungguhnya anakku ini, inna bni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah seorang calon pemimpin. Siapa? Hasan. Padahal itu anaknya siapa? Anak dari anak perempuan beliau. Tapi tetap dianggap apa ini? Ibn. Dianggap anak laki-lakinya siapa? Rasul SAW. Sehingga itu tetap dianggap keturunan walaupun dari jalur anak apa ini? Perempuan. Jangan hanya dianggap yang dari jalur anak laki-laki saja keturunannya kita. Karena semarga dengan kita dia nurunkan. Enggak. Walaupun kamu punya anak perempuan, kemudian punya keturunan, itu tetap terhitung apamu? Keturunanmu. Mahfum ya? Dan Allah akan mendamaikan denganmu dengan sebab dia dua kelompok yang sangat besar. Maka diingatkan dengan itu Hasan pun memilih untuk apa ini? Untuk lengser. Nah, sehingga terjadilah yang namanya
amul ijtima, amul jamaah. Saat itu jadinya tahun persatuan. Nah, dengan lengsernya Al-Hasan karena diingatkan oleh hadis itu. Adapun faedah yang berikutnya, tafdilul anbiya war rusul ala man adahum. Kedudukan para nabi dan rasul di atas kedudukan manusia yang selain mereka. Tidak akan ada orang satupun yang menyamai kedudukan nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan faddalna 'alal alamin. Semua nabi dan rasul yang kami sebutkan faddalna 'alal alamin, telah kami lebihkan atas kalian alam semesta. Sehingga tidak ada manusia yang lebih utama daripada para nabi dan rasul. Faedah yang berikutnya, la hasaba wa la nasaba bainallahi wa baina ahadin minal khalqi. Tidak ada hubungan nasab antara Allah dengan seorang pun dari makhluknya. Lau asyraka haula'il anbiya wa hasyahu min dzalik la batalat a'malu. Seandainya para nabi dan rasul tersebut melakukan kesyirikan dan itu tidak akan terjadi dari mereka, niscaya akan terhapus amalan mereka. Tidak ada hubungan nasab antara Allah dengan seorang pun dari makhluk. Walaupun mereka punya keutamaan seperti itu, tetap kalau mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, dan itu tidak akan terjadi, tetap akan terhapuskan amalan mereka. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini kan mumpung Allah lagi mengangkat para nabi dan rasul, Allah ingatkan, sekelas mereka ini saja pun, karena mereka udah di atas ini, udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas mereka ini saja pun, tetap tidak ada hubungan nasab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan diperlakukan sama. Kalau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka akan terhapuskan apanya? Amalannya. Dalam masalah ini sama antara nabi dengan manusia dia biasa. Kalau terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka tidak akan melakukan itu, maka hukumnya tetap akan sama. Nggak akan diistimewakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faedah yang berikutnya, syar'u man kana qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafi. Syariat para nabi dan rasul sebelum kita adalah syariat untuk kita. Syariat para nabi dan rasul sebelum kita adalah syariat untuk kita juga. Selama tidak datang dalam syariat kita yang menyelisihinya. Selama tidak datang dalam syariat kita yang menyelisihinya. Nah, ya ini hukum asalnya. Syariat para nabi sebelum kita adalah syariat juga untuk kita. Sama. Kalau itu disyariatkan untuk mereka, maka itu juga disyariatkan untuk kita. Selama tidak datang dalam syariat kita yang menyelisihinya. Kalau datang yang menyelisihinya, maka nggak dipakai syariat mereka itu. Ini dikarenakan Nabi diperintahkan untuk apa ya? Mengikuti petunjuknya mereka. Fabihuda humuk tadi. Sehingga apa yang disyariatkan kepada mereka itu juga disyariatkan untuk kita. Hukum asalnya selama tidak datang dalam syariat kita perkara yang apa ini? Membatalkannya dan menyelisihinya. Faedah yang terakhir, dakwatul anbiya la tatlubu minan nasi iwadan wala jazaan. Dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak meminta upah dan ganti dari manusia. Dakwatul anbiya la tatlubu minan nasi iwadan wala jazaan. Dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak meminta dari manusia upah. Qul la as'alukum alaihi ajra.
Nah, ini beberapa faedah ya, kan tidak semuanya, sekedar mengumpulkan apa yang sudah kita baca dari ayat yang ke-84 sampai ayat yang ke-90, cerita tentang sekilas tentang para nabi dan rasul, mulai dari kakek-kakek mereka, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai Rasul yang paling afdal karena mengumpulkan semua kebaikan yang ada pada diri Rasul dan Nabi sebelum beliau. Adapun ayat yang ke-91, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.